Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita film bertema zombie berjudul Z Nation. Lebih tepatnya lanjutan dari film sebelumnya, dengan melanjutkan episode 1-4 di season ketiga, yang pastinya akan sangat seru mengingat ini adalah tayangan pembuka yang akan melanjutkan keseruan Warren dan kawan-kawan di tengah kiamat zombie. Buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di episode pembuka agar kalian lebih menikmati tentang keseruan di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan sebuah flashback tayangan masa lalu, di mana Cassandra saat itu masih ada dan belum dihabisi oleh 10,000. Memperlihatkan seorang pria bernama The Man yang tengah menghubungi seseorang begitu cukup serius. Setelah menelpon, dia pun segera mendatangi beberapa orang yang telah ditahan dengan kondisi dirantai dan pandangan mereka tertutup oleh kain. Lalu The Man serta anak buahnya pun pergi menuju ke sebuah camp untuk mencari seorang dokter bernama Taylor. Namun, orang-orang di sana tak memberikan respon yang baik ketika mereka menyembunyikan Dr. Taylor dan mereka juga tak ingin menyerahkannya kepada The Man begitu saja. Saat itu juga The Man menembak salah satu zombie yang berada di tempat itu dengan senjata yang tersembunyi untuk sebagai gertakan bagi para kelompok. Kelompok yang melihat begitu terkejut bahkan berjaga-jaga akan kedatangan orang yang menurut mereka bukan orang biasa ini. Ketika The Man tengah berbicara, tiba-tiba terlihat seorang anak kecil melemparkan batu kepadanya, namun The Man yang sigap berhasil balik melumpuhkan anak itu dan membawanya untuk sebagai ancaman bahwa ia akan membunuh anak ini jika Dr. Taylor tak kunjung muncul ketika ia kembali tepatnya 24 jam dari sekarang. The Man yang kini pergi diwarnai dengan kebingungan dari penduduk camp karena merasa sangat takut akan ancaman itu. Saat di tengah perjalanan, anak tadi yang kini tersadar dan mendapati satu zombie di hadapannya berusaha berontak dengan keras. Alhasil berkat itulah anak itu pun berhasil membuka bagasi itu dan langsung melompat dari mobil tersebut. Setelah ia berhasil keluar, anak itu pun langsung segera berlari. Namun tanpa sengaja, dia menabrak seseorang yang ternyata itu adalah 10,000. Tanpa berlama-lama, 10,000 pun kini segera membawanya kepada kelompok, di mana di sana terlihat Cassandra yang masih hidup serta anak Murphy yang masih dengan mereka. Namun tanpa diduga, di tempat itu mereka harus menghadapi beberapa zombie yang berdatangan. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil membunuh para zombie itu. Lalu anak itu mengatakan bahwa The Man akan membunuh Cam dan dokter jika sang dokter tidak menyerahkan diri. Warren yang tidak paham akan maksudnya, diiringi dengan sang anak yang kesal karena mereka tidak bisa membantu, langsung mengambil senjata 10,000 dan berlari. Ketika 10,000 tengah mengejar, tiba-tiba seorang wanita memukul 10,000 dari belakang membuat ia terjatuh. Di situ pun, seketika terjadilah aksi pertarungan, di mana 10,000 tampak kewalahan. Hingga tak lama berlangsung, beruntunglah kelompok Warren segera menghentikannya. Setelah itu Warren pun menanyakan mengapa anak itu terlihat ketakutan kepada seorang wanita bernama Red. Red mengatakan bahwa ada seorang pria misterius bernama The Man tengah mencari Dr. Taylor yang bersembunyi di area camp miliknya. Mereka sengaja menyembunyikan Dr. Taylor karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dibawa oleh The Man selalu menghilang tanpa jejak. Namun, jika Dr. Taylor tak menyerahkan diri, maka The Man akan membunuh anak ini dan juga membunuh seluruh anggota camp yang mempertahankan Dr. Taylor. Mendengar hal itu, kelompok Warren pun yang sekiranya bisa membantu langsung mendatangi camp mereka. Sesampainya di dalam camp, mereka pun bertemu dengan Dr. Taylor. Kemudian dia mengajak mereka untuk berbicara di sebuah ruangan. Di situ pun Dr. Taylor meminta Warren untuk membantu mereka karena penghuni camp itu tak ada yang mahir memakai senjata, di mana kelompok Warren akan diberikan kendaraan dan makanan jika mereka bisa membantu kelangsungan hidup mereka. Di tengah yang lain berdiskusi, di sisi lain 10,000 sedang berbicara dengan Red. Di situ Red mengatakan bahwa anak itu dulunya dibesarkan oleh burung gagak dan kemudian anak itu ditemukan oleh Red hingga akhirnya ia pun menganggapnya sebagai adiknya. Tak lama kemudian, belum genap 24 jam, The Man pun kini seketika datang kembali dengan membawa penghuni camp yang telah dibunuh. The Man datang sebelum waktunya karena ia tak sabar untuk menunggu misinya selesai karena satu-satunya yang masih tersisa adalah Dr. Taylor. Entah apa maksudnya, namun The Man terus saja meminta Dr. Taylor untuk keluar hingga Warren yang menghadapi berusaha mengatakan bahwa dia adalah Dr. Taylor. Kemudian para kelompok juga mengikuti apa yang dilakukannya itu. Hal itu justru membuat The Man bingung siapakah Dr. Taylor yang asli. The Man yang mengancam akan kembali dan mulai pergi. Setelah itu Doc serta Eddie pun menemui Warren serta Dr. Taylor. Di situ mereka sedang menyusun sebuah rencana untuk menghadapi The Man yang mereka tebak ia adalah orang yang cukup licik. Di situ Warren menanyakan mengapa The Man sangat menginginkan dokter. Namun dia tak mengetahui apa-apa. Dr. Taylor hanya mengatakan bahwa di camp ini dia mempunyai lab kecil
namun lab itu sudah tidak bisa dimasuki oleh manusia karena telah terkontaminasi. Setelah selesai, tanpa pikir panjang, Warren pun segera melatih para penghuni camp untuk berjaga-jaga akan kedatangan The Man kembali. Sementara itu, Murphy yang tengah menggendong Lucy tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Lalu dia meminta Cassandra untuk menjaga anaknya, sementara ia akan mencari tahu apa yang ia dengar. Murphy yang kini diarahkan ke sebuah gedung. Di sana ia melihat makhluk yang sangat aneh yang ada di salah satu ruangan, yang mana ternyata makhluk itu bukanlah zombie, namun jenisnya cukup mirip. Yang membedakannya adalah cara mereka berubah akibat zat berbahaya. Di sini makhluk itu mengatakan bahwa ia sangat kesakitan dan meminta Murphy untuk membunuhnya. Ketika Murphy menanyakan apa yang telah terjadi di sini, terlihat makhluk itu membuat Murphy merasakan kesakitan yang dialaminya itu. Tak lama kemudian Dr. Taylor pun datang dengan diikuti oleh Warren serta kelompoknya. Di sana dia mengatakan bahwa makhluk itu kesakitan. Namun Dr. Taylor tak mempercayainya karena makhluk itu tak bisa berbicara. Dokter yang sedikit meremehkan kemampuan Murphy, lalu makhluk itu pun memberitahukan namanya. Kemudian Murphy pun mengatakan bahwa dia bernama Sarah. Hal itu justru membuat Dr. Taylor merasa terkejut, hingga pada akhirnya dia mempercayai bahwa Murphy bisa mendengar suara hati dari makhluk tersebut. Setelah itu Dr. Taylor pun mengajak kelompok Warren untuk ke ruangannya itu. Di situ ia memberitahukan bahwa dia adalah istrinya yang masih berjiwa manusia. Di situ dia mengatakan bahwa dulunya ia adalah pendiri sekaligus CEO dari Ladd Mercy, yang menerkan kerjanya itu adalah istrinya sendiri. Di sana mereka menemukan antibiotik jenis baru, di mana obat itu mampu menghentikan virus zombie. Namun saat itu zombie tiba-tiba menyerang lab itu dan mengakibatkan lab itu meledak dan terkontaminasi. Istrinya dan beberapa pekerja pun harus terkena jamur eksperimen itu dan kemudian menyebar tak terkendali. Hingga pada akhirnya, dia mengurung mereka agar jamur itu tak menyebar ke area luar. Sementara itu terlihat 10,000 yang tengah bersama anak itu, yang ia namai sang anak sebagai 5,000. Dan di sini 10,000 mengajarkan 5,000 untuk memakai ketopelnya, hingga tanpa membutuhkan waktu lama, pada akhirnya dia pun bisa melakukan hal itu dengan begitu tepat. Setelah itu saat Warren tengah berjalan, 5,000 pun muncul dengan mempersiapkan bidikan ketepel ke arah Warren, yang mana ternyata dia mengincar ular yang tepat berada di belakang dirinya. Setelah itu Warren tanpa pikir panjang langsung meminta 10,000 untuk mencari posisi yang bagus untuk membidik. Sedangkan ia akan memeriksa keadaan sekitar, namun tanpa disangka-sangka, setelah itu Warren pun melihat The Man yang tengah berjalan. Seketika dia mengikutinya, namun ketika ia berhasil mendekat dan menembaknya, ternyata The Man telah menjebaknya, yang mana itu adalah zombie. Kemudian The Man sendiri dengan cepat datang memukulnya dari belakang, membuat Warren tidak sadarkan diri. Merasa pemimpin kelompok tidak kunjung kembali, Eddie yang merasa khawatir pun segera mencari Warren. Di situ ia hanya menemukan senjata milik Warren. Menyadari sesuatu yang tidak beres dengan Warren, setelah itu dia kembali dan memberitahu Doc tentang hal tersebut, karena sekarang The Man akan datang. Hingga pada akhirnya, mereka pun di tengah rasa gundah akan kehilangan Warren, harus dipaksa tetap menjalani sesuai rencana karena The Man akan datang sesaat lagi. Mereka yang kini mulai mempersiapkan segala sesuatu, begitu juga 10,000 dan Red sedang bersiap-siap untuk memantau dari luar. Di situ, secara diam-diam 5,000 pergi tanpa sepengetahuan, sementara itu Warren yang tertangkap pun telah berada di area kontainer bersama dengan para tahanan The Man, begitupun penjagaan ketat dari anak buahnya. The Man yang kini mulai bergegas pergi. Seketika telah sampai di area camp, di sana mereka pun telah bersiap bertempur, yang mana Doc mengambil komando selama Warren tak ada. Di situ The Man memperlihatkan sial milik Warren. Melihat hal itu Doc pun semakin yakin bahwa Warren telah tertangkap oleh The Man. Di situ Doc menanyakan keadaan Warren. The Man menjawab bahwa dia baik-baik saja. Namun Doc menginginkan bukti terkait kehidupannya. Akhirnya The Man pun mencoba menghubungi anak buahnya yang tengah menjaga Warren. Lalu The Man pun meminta untuk memberikan alat itu pada Warren. Akan tetapi, di situ dia tak mendapatkan jawaban dari anak buahnya, yang ternyata anak buahnya itu sudah tidak sadarkan diri karena ulah 5,000 yang sudah menyelamatkan Warren. Dan Warren pun langsung menjawab panggilan The Man dengan mengatakan bahwa anak buahnya itu telah mati. Mendengar gertakan yang cukup membuat ia khawatir, setelah itu The Man pun langsung mengeluarkan para zombie yang berada di kontainer. Seketika para zombie yang begitu banyak kini menyerang area camp, membuat mereka harus berusaha menghadapinya. Sementara itu, 5,000 dan Warren yang telah bergabung dengan 10,000 dan Red, di situ dia mengajak mereka untuk memasuki camp melalui pintu belakang. Akan tetapi, saat mereka tengah berlari, tiba-tiba para zombie muncul, membuat 10,000 dan 5,000 harus berbalik arah. Kemudian mereka pun terpisah dengan Warren dan juga Red.
Setelah perpisahan itu, tak hayal Red dan Warren yang berjalan ke arah benar, pada akhirnya bisa bergabung dengan kelompok. Di situ mereka langsung diberi pakaian APD. Setelah itu The Man pun melepaskan para zombie yang dirantai, serta kepalanya dipasangkan anti peluru agar tidak mudah dilumpuhkan. Ketika zombie itu mulai mendekat, mereka pun mencoba untuk menembak para zombie itu, namun mereka tak kunjung berhasil. Lalu, Warren kini memerintahkan pasukannya untuk memperkuat barikade. Sementara itu Red dan AD tengah menyiapkan sebuah meriam kejutan. Setelah dirasa siap, Warren yang mulai memberikan suatu aba-aba, membuat meriam itu pun meledak mengenai para zombie. Tanpa mereka sangka, mereka yang kini sudah cukup bahagia merasa kembali putus asa. Ketika di situ The Man mengambil alih kendali dan memaksa para zombie untuk kembali bangun, yang akhirnya para zombie itu bisa bangkit. Rantai yang terputus membuat para zombie yang begitu kuat kini menyerang mereka. Hingga pada akhirnya tim camp yang merasa terpojok memutuskan untuk memasuki lab, lalu mereka pun mencari tempat persembunyian. Di situ, Murphy, Cassandra, dan Dr. Tyler diarahkan oleh makhluk yang mana istri dari Tyler memasuki sebuah ruangan agar mereka aman. Sementara itu, 5000 dan 10000 yang sudah berlari mendekati area camp. Kini 5000 berusaha menembakkan ketapelnya yang tepat mengenai dada The Man, namun tampaknya dia begitu kuat. Melihat hal itu, 10000 langsung membawa 5000 untuk segera pergi dari sana. Ketika tengah bersembunyi, tiba-tiba mereka diserang oleh penghuni camp yang telah menjadi zombie. Di situ, 10000 berhasil membunuhnya dan mereka berdua pun bergegas pergi dari tempat itu. Hingga The Man yang memasuki ruangan yang sama, seketika menemukan sebuah perekat yang ingin ia manfaatkan agar tidak beresiko. Sin pun kembali di sana. Warren melihat makhluk lab menghajar salah satu anak buah The Man. Setelah itu, istri Dr. Tyler pun kembali dengan keadaan yang sekarat. Saat itu juga dia memutuskan untuk menembak istrinya karena ia tak tega jika terlalu lama membiarkan sang istri menanggung beban yang cukup menyakitkan. Namun tiba-tiba setelah itu tembok yang berada di sana pun jebol oleh The Man. Saat itu juga The Man memukul Dr. Tyler dan langsung membawanya pergi. Di sisi lain, terlihat kelompok Warren yang telah keluar dan mulai berpencar untuk menghabisi para zombie yang berada di sana serta anak buah dari The Man. Sementara itu terlihat 10000 dan 5000 yang kini dikejar oleh para zombie, membuat mereka yang berusaha melawan harus menelan kenyataan pahit ketika zombie yang begitu banyak mengepung, membuat mereka yang begitu bingung harus berbuat apa. Di dalam lab mereka pun telah berkumpul dan Murphy mengatakan bahwa Dr. Tyler telah tertangkap. Setelah itu mereka pun segera keluar dari sana, namun para penghuni camp terlihat tak ada yang selamat satupun, yang mana mereka menyadari jika hal ini adalah hal yang begitu sia-sia, mengorbankan segala nyawa mereka namun tak ada hasilnya. Tak lama kemudian di area luar pun, mereka melihat helikopter yang melintas dengan membawa kontainer berisi tahanan. Setelah itu 10000 pun muncul dengan berlumuran darah ketika Red menanyakan keberadaan adiknya. 10000 hanya menjawab bahwa dia sudah berusaha untuk menolongnya namun takdir berkata lain. Di situ, Red yang merasa tak kuasa langsung berusaha berlari mencari adiknya ke arah sekumpulan para zombie. Kemudian 10000 yang berusaha mengejar namun Cassandra kini menahan. Sementara itu beberapa tahanan yang telah dibawa ke sebuah tempat, nyatanya mereka adalah seluruh dokter yang sengaja dikumpulkan untuk satu tujuan. Dan sedikit catatan, mungkin The Man adalah orang bayaran yang memiliki tugas untuk mencari orang yang diperintahkan. Lalu, terlihat 5000 yang sudah tersadarkan diri, kini dikelilingi oleh burung gagak tanpa bergerak. Kemudian latar pun kembali kepada masa kini. Terlihat Citizen yang telah membeku di area badai salju, kini dibawa oleh seseorang. Sedangkan di lain tempat, Warren serta kelompoknya yang diikat oleh militer asing, di mana pimpinan mereka adalah seorang wanita bernama Dr. Sun. Tak lama kemudian beberapa zombie pun muncul, namun para militer itu menghabisi para zombie itu dengan beragam senjata modern. Sin pun beralih di mana terlihat Murphy yang mengendalikan Dr. Merce, serta yang lainnya ketika bebas dari kapal selam yang terbakar. Di situ pun nyatanya terdapat 10000 yang kini terlihat, di mana ia ternyata berbaring di perahu but itu. 10000 yang langsung ingin mencari kelompoknya, namun Murphy mengajak untuk mencari jalan yang lain karena dia berencana untuk memulai dunia yang baru, dan mereka tidak lagi membutuhkan kelompoknya itu. Mendengar hal itu, 10000 pun dengan cepat berkata, jika ia tidak ingin mengikutinya, namun aneh meski ia tidak mau, ia pun tetap ikut menaiki kendaraan itu bersama Murphy. Sin pun kembali di mana Dr. Sun yang tengah menggunakan alat pendeteksi untuk mengetahui identitas kelompok Warren, yang mana dia langsung mengambil sampel darah. Setelah itu dia menanyakan keadaan Murphy karena mereka tahu jika Murphy selama ini bersama mereka. Karena Murphy adalah satu-satunya yang bisa membantu kebuntuan di seluruh dunia. Sebelum Warren menjawab, tiba-tiba salah satu militer menerima panggilan. Hingga setelah selesai, mereka pun bergegas membawa kelompok Warren berjalan. Lalu saat di perjalanan, mereka melihat sebuah pesawat militer
telah menjatuhkan suplai yang mana akan diberikan kepada tim Dr. Sun. Namun sialnya, di situ mereka melihat beberapa kelompok berbeda nyatanya telah mengincar suplai tersebut untuk kehidupan mereka. Sementara itu, Murphy dan kelompok yang kini berkendara harus dipaksa berhenti ketika salah satu kendaraan mereka harus mengalami kerusakan. Di situ Teen Thousand sempat membunuh zombie yang berada di sana. Tak lama kemudian muncullah sekelompok orang yang sangat liar dan melemparkan senjatanya itu pada kapten, membuatnya tewas dan mereka juga menyerang kru lainnya. Namun, Murphy langsung memerintahkan Teen Thousand untuk membunuh mereka. Tak lama kemudian, muncullah setumpuk zombie yang mana zombie-zombie itu saling memakan satu sama lain, yang mana penjelasannya jika para zombie yang merasa lapar karena tidak kunjung mendapatkan manusia sebagai santapan, harus dipaksa memakan zombie-zombie lain untuk bisa bertahan hidup. Shin pun beralih terlihat City Gen yang terbangun di sebuah rumah. Di situ dia bertemu dengan pemilik rumah bernama Kaya, di mana Kaya tinggal bersama nenek serta pamannya. Di sana dia mengatakan bahwa ia penggemar berat dari City Gen karena dia sering mendengarkan siarannya. Dengan itu City Gen kini mengucapkan terima kasih karena Kaya telah menyelamatkan nyawanya dari badai salju itu. Lalu tanpa berlama-lama setelah itu City Gen pun diajak oleh Kaya untuk melihat keadaan di luar rumah yang terlihat begitu indah. Shin pun kembali saat di pertengahan jalan, kelompok Warren serta para militer bertemu dengan beberapa zombie. Tak lama kemudian para zombie pun muncul di mana militer itu membunuh dengan alat super canggih berbentuk bola. Alat itu menembak para zombie-zombie dengan sekejap, membuat para kelompok Warren begitu terpukau melihatnya. Ketika Dr. Sun berjalan, tiba-tiba muncullah zombie yang ingin menyerangnya. Namun Hector berhasil melumpuhkan zombie tersebut dan Warren pun langsung membunuhnya dengan menginjak. Saat itu juga, Dr. Sun pun segera melepaskan kelompok Warren, mengingat Warren bisa membantu mereka menghadapi zombie-zombie ini. Tak lama setelah itu, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Di situ juga Dr. Sun menceritakan di mana saat ini warga Beijing, Cina hanya tersisa 200.000 orang dari jutaan penduduk. Meski mereka sudah mencoba membuat vaksin akan virus ini, namun mereka tidak kunjung berhasil dan pada akhirnya mereka pun berniat mencari Murphy akibat informasi dari Radio City Gen untuk bisa menyelamatkan warga Beijing sekaligus seluruh dunia. Menyadari jika mereka bisa bekerja sama, setelah itu kelompok Warren pun diberikan beberapa senjata yang telah dimodifikasi oleh mereka. Ketika itu juga, mereka seketika kini melihat suplai yang telah mendarat di sebuah pabrik berkat pelacak milik Dr. Sun. Dengan itu mereka yang kini bergegas menuju ke area sana, namun ternyata kelompok mereka telah didahului oleh orang lain. Di situ Hector menyadari bahwa itu adalah kelompok Ender, di mana ia mengatakan bahwa kelompok itu adalah manusia, namun otaknya telah rusak dan bisa berbuat melebihi keganasan zombie. Setelah itu mereka pun tanpa berlama-lama berusaha memasuki pabrik itu. Di situ mereka diserang oleh beberapa zombie, namun mereka berhasil mengatasinya dengan begitu mudah. Lalu, ketika itu juga mereka kembali harus dibuat kuat ketika mereka kini dihadang oleh sekumpulan Ender. Lalu militer Beijing pun melemparkan senjata canggih yang mereka punya. Akan tetapi Ender yang bukan zombie malah berusaha melemparkan balik senjata itu, membuat seluruh para militer tewas dengan tembakan kepala, kecuali Letnan Mong. Setelah itu, kelompok Ender yang hendak menyerang mereka kembali. Namun kini kelompok Warren berhasil membunuhnya. Mereka yang kini mulai melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba para zombie kembali menyerang dan menggigit Letnan Mong. Letnan Mong yang kini berubah menjadi zombie, dengan cepat diakhiri oleh Dr. Sun, yang tanpa pikir panjang, langsung membunuhnya. Singkat cerita ketika mereka telah tiba di titik pengambilan suplai, nyatanya tanpa mereka duga, suplai itu pun telah terlebih dahulu diambil oleh kelompok lain. Hingga pada akhirnya mau tak mau, mereka pun harus merelakan hal tersebut tanpa bisa berbuat banyak. Tepatnya kini di luar, Dr. Sun sangat terpukul akan kepergian para pasukan terbaiknya. Hingga dikala bersedih, di situ Warren menanyakan perihal sampel darah yang telah mereka ambil dari kelompoknya itu, yang mana nyatanya di situ Dr. Sun melakukan hal itu karena ia mengira bahwa kelompok Warren bisa bertahan sejauh ini karena telah terkontaminasi oleh Murphy. Akan tetapi, Warren mengatakan bahwa hal itu tidak terjadi karena selama ini merekalah yang berjuang untuk menjaga Murphy, bukan sebaliknya. Menyadari semua sudah habis, setelah itu Warren pun seketika mengajak Dr. Sun untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun misi mereka sekarang berbeda, di mana mereka akan mencari Murphy untuk diserahkan kepada Dr. Sun agar dia bisa membuat vaksin tanpa harus lagi dibawa ke California ataupun ke CDC. Tidak berlangsung lama, kemudian Murphy pun datang dengan anggota barunya. Di situ dia mengatakan bahwa ia sengaja memporak-porandakan kapal selam itu karena Zona yang selama ini telah mengendalikan itu semua demi kepentingan mereka saja. Murphy yang memiliki wawasan baru, setelah itu ia mengajak Warren untuk bergabung dengannya, namun Warren kini menolak. Di situ, Warren memperkenalkan Dr. Sun pada Murphy dan mengatakan bahwa Dr. Sun yang akan membuat vaksin. Mendengar hal itu,
Seketika membuat Murphy yang muak akan vaksin, kini mencoba menolaknya. Hingga ketika situasi menegang, tiba-tiba dari arah kejauhan Tin Thousand melepaskan tembakan peringatan. Seketika itu mereka menyadari bahwa tembakan itu diluncurkan oleh Tin Thousand, namun ada yang berbeda jika mereka berpikir Tin Thousand telah dikendalikan. Setelah dirasa hal itu membuang waktunya, dengan itu Murphy pun langsung meninggalkan mereka. Saat kelompok Warren pergi, terlihat Tin Thousand yang diam-diam melindungi kelompok Warren dengan menembak para Ender. Setelah itu Tin Thousand dijemput oleh Murphy. Di situ tampak jelas bekas gigitan di leher Tin Thousand yang sekaligus menjawab pertanyaan kita. Mengapa Tin Thousand terus saja menuruti perintah dari Murphy? Lalu kemudian, kini terlihat The Man, salah seorang manusia bayaran yang muncul di flashback beberapa tahun lalu, mulai melancarkan aksi kembali dengan membawa kertas bertuliskan Alvin Bernard Murphy. Scene pun beralih, terlihat Murphy serta yang lainnya yang tengah berhenti akibat halangan sebuah mobil. Saat berusaha mengeceknya, ternyata itu adalah sepasang suami istri yang tengah mengkhawatirkan anaknya yang sedang sekarat. Melihat hal itu, Murphy yang merasa kasihan pun dengan cepat memberikan sejumlah bantuan. Setelah itu mereka pun segera pergi dari sana setelah Murphy menggigit anak itu. Di sisi lain, terlihat kelompok Warren yang telah berada di Maycold. Mereka menganggap bahwa Murphy telah berada di sana karena Dr. Sun telah melacak alat yang berada di supply yang dibawa oleh Murphy. Setelah sinyal itu semakin mendekat, tiba-tiba radar menunjukkan muncullah satu zombie yang dengan cepat dibunuh oleh Eddie. Ternyata, alat pelacak itu telah berada di tubuh zombie tersebut, yang mana sepertinya semua ini adalah ulah dari Murphy yang tidak ingin diketahui keberadaannya. Berhubung kendaraan-kendaraan mereka kehabisan bahan bakar, mereka pun di sini bermaksud mencari terlebih dahulu bahan bakar. Hingga ketika tengah mencari, saat itu juga mereka melihat mobil pengantar surat yang telah dikepung oleh zombie. Seketika itu mereka yang ingin membunuh zombie-zombie itu, namun tiba-tiba muncullah orang yang berada di dalam mobil tersebut yang melarang mereka untuk membunuh zombie-zombie itu. Lalu, orang itu pun langsung melemparkan otak manusia, membuat para zombie itu mendekati otak itu, dan pria itu pun bisa keluar dari hadangan para zombie yang begitu banyak. Setelah mereka menjauh dari para zombie, kelompok Warren pun mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan bahan bakar. Di situ pria itu pun akan memberikan apa yang mereka mau, namun mereka di sini tidak diperbolehkan membunuh zombie-zombie itu. Setelah dirasa mengerti apa yang ia ucapkan, dengan cepat mereka pun diarahkan oleh pria itu ke kantor pos. Di sisi lain, terlihat Murphy yang kini melihat kota yang begitu indah, kini bermaksud menjadikan tempat itu sebagai markas karena ia hendak membuat dunia baru yang akan ia pimpin. Kemudian kelompok Warren yang sudah berada di kantor pos yang dimaksud, di mana pria tua yang bernama Baker kini berkata, jika pada dasarnya zombie-zombie di kota ini adalah para tetangganya. Hal itulah yang membuatnya tidak tega jika harus membunuh mereka semua. Di tengah bercerita, setelah itu Dr. Sun menanyakan pada Baker, apakah di sini ada radio yang masih aktif? Baker yang mengetahui apa yang mereka butuhkan, berniat akan menunjukkannya, akan tetapi mereka harus membantunya terlebih dahulu mendorong mobil pengantar surat Baker agar bisa menyala. Setelah menyetujui syarat-syarat aneh dari Baker, pada akhirnya mereka pun kini berpisah menjadi dua bagian. Di sini pun, terlihat para zombie mengikuti mereka dengan begitu lambat, akan tetapi keanehan pun terjadi ketika kelompok yang telah berpencar, di mana tepatnya Doc yang berada di dekat zombie. Namun para zombie itu tidak menyerang Doc sama sekali, melainkan terus saja mengikuti Warren, Hector yang bersama dengan Baker. Doc, AD dan Dr. Sun yang telah sampai di tempat penyimpanan alat komunikasi. Di situ mereka sempat diserang oleh zombie, namun Dr. Sun langsung membunuhnya. Sementara Warren, Hector dan Baker yang telah berada di mobil. Di saat itu juga Baker dan Hector mulai mendorong mobil itu. Tak lama kemudian, mobil yang kini seketika menyala, membawa mereka segera pergi dari sana, meninggalkan kejaran para zombie. Kembali kepada AD, Doc, dan Dr. Sun yang telah menemukan radio komunikasi. Dengan cepat Dr. Sun segera menyambungkan aki miliknya untuk menghubungi bantuan militer karena di sana sudah tak ada listrik. Namun, Dr. Sun yang seketika memulai melakukan saluran kepada militer Cina, seketika dibuat sedih ketika ia mendengar suara alunan musik sendu. Yang mana ternyata, musik itu adalah suatu pertanda jika misi mereka telah dibatalkan. Karena semua orang sudah gugur. Dr. Sun yang tidak memiliki harapan hidup kembali, seketika diambil alih oleh AD yang kini meminta untuk bergantian untuk menghubungi Citizen. Dengan baterai yang tersisa dan pas-pasan, AD kini terus mencoba menghubungi Citizen, yang mana beruntungnya saat itu juga siaran itu terdengar oleh Citizen. Namun, AD tak bisa mendengar jawaban dari Citizen, karena saat itu juga alat komunikasi AD pun harus mati, akibat tidak memiliki daya. Setelah dirasa cukup, mereka yang kembali kepada kelompok, dengan rasa putus asa, membuat mereka yang tidak memiliki waktu untuk mengeluh, segera bergegas pergi dari sana untuk mengambil bahan bakar. Doc, yang seketika berbicara akan keanehan para zombie yang hanya mengejar Baker,
seketika membuat para kelompok sedikitnya bertanya-tanya mengapa semua ini bisa terjadi. Di sisi lain, kelompok Murphy yang telah sampai di sebuah museum yang amat megah, mulai merasa cocok jika tempat itu akan dijadikan markas bagi dunia barunya. Namun dikala tengah mengecek beberapa sudut ruangan, tiba-tiba muncullah Ender yang kini menyerang mereka. Murphy yang seketika memberikan arahan kepada Tin Thousand agar menghabisi Ender, mendapatkan tolakan keras dari Tin Thousand jika ia tidak ingin melakukannya. Dengan itu, Murphy yang murka kini seketika berusaha mengendalikan Tin Thousand yang tidak disadari olehnya jika ia tengah dikendalikan. Lalu kemudian Shin pun kembali kepada City Jane yang tengah menikmati hidangan sederhana, di mana kini City Jane mulai mengetahui jika pada dasarnya persediaan makanan yang kaya miliki ternyata sangat terbatas. Melihat hal itu, City Jane memutuskan membawa mereka ke tempat yang terdapat banyaknya makanan. Mereka yang kini berangkat di tengah badai salju, ternyata CG bermaksud mendatangi markas NSI kembali. Shin pun berpindah di mana kelompok Warren memaksa mengambil sampel darah Baker untuk memastikan apakah Baker telah tergigit oleh zombie atau tidak. Guna memastikan keanehan yang terjadi mengapa para zombie terus saja mengikutinya. Namun anehnya, setelah diperiksa ternyata hasilnya negatif. Setelah itu dia pun mengajak ke ruangan rahasia tanpa Dr. Sun. Setelah masuk, kelompok Warren pun seketika melihat beberapa mayat pekerja pos. Lalu di situ Baker membuka salah satu ruangan yang ternyata isinya adalah zombie-zombie, di mana zombie itu pun langsung menyerang mereka, membuat mereka harus menghadapi zombie-zombie itu. Sementara itu, Baker yang melarikan diri dari sana, kini mulai mengunci kelompok Warren. Meski para kelompok sedikit kewalahan melawan zombie akibat penerangan yang kurang, namun berkat bela diri yang cukup terlatih, pada akhirnya mereka pun berhasil menghabisi para zombie itu, dan di sana terlihat zombie yang dibunuh Warren, ternyata itu adalah kepala pos bernama Baker. Seketika, di sini mereka menyadari bahwa mereka telah dibohongi oleh pria itu, yang mana Baker bukanlah seorang kepala pos, melainkan dia sudah memainkan sebuah cerita untuk membohongi kelompok Warren. Di tengah fakta mengejutkan itu, Baker yang kini kembali, seketika menodongkan pistol ke arah Dr. Sun dan mengajaknya untuk memasuki sebuah ruangan seperti tempat jagal. Di sini terungkap bahwa para zombie-zombie itu adalah penduduk kota yang sengaja dibunuh oleh Baker palsu dengan cara ditembak jantungnya dan berubah menjadi zombie. Sementara para karyawan pos, semuanya telah dibunuh dengan tembakan di kepala, guna diambil otaknya untuk dijadikan makanan bagi para zombie. Yang mana alasan Baker melakukan hal itu, karena ia kesal semasa hidupnya seluruh kota tidak mempedulikannya sebagai tukang pos. Baker palsu, yang kini hendak menembak Dr. Sun, namun sang dokter yang lebih cepat berhasil melemparkan toples pada Baker. Kemudian Dr. Sun dengan cepat membuka pintu ruangan ini membuat para zombie yang ada di luar seketika masuk dan langsung menyerang Baker. Sementara Dr. Sun kini pergi dari sana dan segera menghampiri keberadaan Warren dan juga yang lainnya. Setelah berhasil keluar, mereka pun menyimpulkan bahwa para zombie itu masih memiliki dendam pada Baker. Hal itulah yang membuat para zombie itu hanya mengejar Baker karena ia yang sudah menjadikan mereka sebagai zombie. Setelah itu, mereka pun kini segera pergi dari sana. Dan di situ terlihat Baker yang telah menjadi zombie di antara penduduk. Shin pun beralih terlihat Murphy yang sedang bersantai. Tak lama kemudian Dr. Morse pun membawa keluarga anak yang telah ditolong saat itu, di mana mereka meminta untuk Murphy menggigitnya untuk sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan sang anak dan mereka siap mengabdi kepada Murphy. Singkat cerita, terlihat kelompok Warren yang tengah berjalan. Di sana mereka menemukan beberapa zombie yang digantung. Namun tiba-tiba, beberapa zombie itu terjatuh membuat mereka harus menghabisinya. Setelah berhasil mengalahkan beberapa zombie itu, tiba-tiba muncullah 3 orang pria di atas jembatan yang kini menodongkan senjata kepada mereka. Di mana mereka menuduh kelompok Warren adalah bagian dari kelompok Red Hand yang akan membunuh mereka. Warren yang bingung akan apa yang mereka ucapkan, terus saja berusaha meyakinkan jika pada dasarnya mereka sudah salah paham. Setelah itu, ketiga pria itu pun meminta mereka untuk menunjukkan tangan mereka agar mereka bisa mengecek. Yang mana ketiga pria itu mengatakan bahwa mereka akan membunuh kelompok Red Hand dan ia juga akan membunuh pemimpin mereka yang bernama Scorpion. Mendengar hal itu, mereka sedikitnya terkejut karena yang mereka ketahui bahwa Scorpion adalah Hector. Berhubung Warren dan kelompok yang tidak memiliki tanda merah di tangan, lalu ketiga pria itu pun kini percaya dan menghampiri kelompok Warren. Di situ mereka mengatakan bahwa Red Hand adalah sekelompok psikopat yang menyiksa korbannya sampai mati. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba salah satu 3 pria itu mati karena lemparan bom Molotov. Melihat hal itu mereka pun segera berlari untuk segera menghindari serangan yang cukup mengerikan itu. Shin pun beralih di mana markas Murphy yang semakin berkembang pesat. Di situ Murphy nyatanya telah merekrut beberapa anak buah yang ia kendalikan akibat gigitannya. Ketika dia sedang berkeliling, tiba-tiba seorang pria memintanya untuk menggigit salah satu pengungsi yang telah sekarat. Namun Murphy untuk yang pertama kalinya berusaha menolak karena ia belum pulih akibat darahnya sudah terkuras oleh Dr. Merce.
yang tengah membuat vaksin hybrid untuk menciptakan anak buah Murphy. Dengan itu, Murphy yang seketika menemui Dr. Mertz, di situ sang dokter pun menyuntikkan vaksin kepadanya. Dia pun memberitahukan jika Murphy tidak disuntik secara berkala, maka Murphy akan mengalami fase pembusukan seperti zombie pada umumnya. Setelah itu, 10,000 datang dan mengatakan bahwa penduduk semakin mendesak karena ingin mendapatkan gigitan Murphy untuk kekebalan. Mendengar laporannya itu, sang Murphy pun meminta Dr. Mertz untuk menyelesaikan pembuatan vaksin sekarang juga. Setelah Murphy pergi, tiba-tiba Dr. Mertz menyuntikkan sesuatu pada 10,000, membuat ia tak sadarkan diri. Scene pun kembali di mana kelompok Warren yang sedang menghindari serangan misterius, di mana mereka kini berusaha memasuki sebuah gudang. Di saat itu juga mereka terpisah dengan Doc, Eddie, dan Dr. Sun. Di tempat Warren dan Hector, mereka menemukan seorang wanita yang bercucuran darah di perutnya, yang mana ternyata wanita itu adalah anggota dari Red Hand. Sementara Doc dan Dr. Sun kini tengah merawat Eddie yang kesakitan akibat pembekakan pada gigi Eddie yang telah terinfeksi. Scene pun beralih di mana 10,000 yang telah tersadar dari pingsannya akibat suntikan sang dokter, di mana Dr. Mertz berusaha mengatakan bahwa dia telah tergigit oleh Murphy yang tidak disadari oleh 10,000. Hal itulah yang membuat dia menyuntikkan vaksin pada 10,000 untuk menghilangkan efek agar 10,000 terlepas dari Murphy. Di sini, dia menjelaskan bahwa vaksin itu harus disuntikan secara berkala agar Murphy tak bisa mengontrol lagi. Setelah itu dia menyuruhnya untuk menunggu di mobil dengan membawa vaksin itu, sementara ia akan menghancurkan vaksin Murphy terlebih dahulu, kemudian mereka akan kabur dari sana bersama-sama. Setelah mendengar perkataan Dr. Mertz, di sini 10,000 pun segera melakukan rencana itu. Scene pun kembali di mana kelompok Warren yang masih bersembunyi. Di sini mereka berpikir siapakah sebenarnya Scorpion yang mereka maksud itu. Di sini Hector mengatakan mungkin ada seseorang yang sudah mengaku-ngaku mengatasnamakan sebagai dirinya. Setelah itu, dua pria itu pun datang dan ingin membunuh wanita itu karena sang wanita adalah kelompok Red Hand. Namun Warren dan Hector yang mencegah dan meminta penjelasan mengapa Red Hand mengincar kedua pria itu. Wanita itu pun mengatakan bahwa mereka berdua telah membunuh beberapa penduduk Red Hand karena mereka ingin mendapatkan makanan. Di mana Scorpion, dia sangatlah baik karena telah melindungi para penduduk. Saat itu juga, para zombie pun berhasil masuk dan langsung menyerang mereka. Warren dan Hector pun segera menghabisi termasuk wanita itu yang telah berubah menjadi zombie. Sementara itu, Doc, Eddie, dan Dr. Sun yang kini dilempari oleh bom Molotov membuat mereka harus berpindah ruangan. Sesampainya di ruangan lain, Dr. Sun berusaha mencabut gigi Eddie yang membengkak. Namun, lagi-lagi sang dokter mendapatkan perlawanan karena Eddie tidak ingin giginya dicabut. Alhasil, Dr. Sun yang terpaksa membuat Eddie tidak sadarkan diri. Setelah itu Dr. Sun bisa leluasa mencabut gigi Eddie tanpa adanya perlawanan lagi. Scene pun kembali di mana Warren yang kini melihat ada satu zombie dengan bom yang terikat mendekat. Saat itu juga Warren mengambil boneka bergerak dan melemparkannya untuk mengalihkan perhatiannya. Hingga zombie yang teralihkan dan turut meledak. Namun di situ boneka itu berpindah ke depan gudang mereka bersembunyi. Alhasil zombie yang masih hidup kini berusaha mengampirinya hingga kini ledakan pun terjadi. Membuat Warren terkena ledakan itu membuat ia tidak sadarkan diri. Melihat Warren dalam keadaan sulit, setelah itu Hector yang mencoba membangunkannya malah terkena serangan zombie. Berhubung Warren yang masih lemas akibat kejadian tadi, membuatnya yang berusaha membantu beberapa kali tembakannya meleset. Hingga Hector yang mati-matian berjuang melawan zombie tersebut, berhasil menghabisinya dengan cukup susah payah. Namun, bagian lengan jaket kini sobek, mengakibatkan dua pria itu melihat tato Hector yang mereka sadari jika Hector adalah Scorpion, yang mana mereka pun langsung menodongkan senjata kepada Hector, membuat Hector yang terancam langsung menembak mereka berdua hingga tidak tersisa. Scene pun beralih di mana 10,000 yang telah menyiapkan barang-barang untuk melarikan diri ke mobil. Setelah itu dia kembali ke lab untuk segera mengajak Dr. Mertz. Namun, di sana ia melihat gigitan Dr. Mertz bertambah dan ia kembali dikendalikan oleh Murphy. Saat itu juga Murphy pun muncul dengan membawa tas yang berisi vaksin. Di sini ia ingin menyuntikkan vaksin itu pada 10,000. Namun ia langsung mengambil tas yang telah dipegang oleh Murphy dan saat itu juga dia melompat dan mendarat ke mobil yang telah disiapkan. Namun, di sana telah ada anak buah dari Murphy. Saat itu juga ia segera berlari disertai dengan kejaran anak buah dari Murphy yang diberikan arahan oleh Murphy untuk mengembalikan 10,000 kepadanya. Beberapa saat kemudian salah satu anak buahnya itu berhasil menangkap 10,000 di tengah kejaran. Namun, 10,000 berhasil balik melumpuhkannya. Setelah itu ia terus berlari untuk menghindari kejaran itu. Ketika ia berada di jembatan, ternyata dia telah dihadang oleh zombie yang telah berada di ujung jembatan. Sedangkan, di ujung lainnya terlihat beberapa anak buah Murphy mulai berusaha mendekatinya. Merasa tak ada pilihan lain, mau tak mau 10,000 pun harus melompat ke area sungai deras untuk menghindari ketidakinginannya.
Sementara itu terlihat beberapa orang yang tengah mengantri untuk diberikan vaksin oleh Murphy dengan akal-akalannya saja guna membangun orang-orang yang patuh kepadanya. Lalu, kini memperlihatkan situasi gudang tepatnya Warren berada, mulai menunjukkan kondisi tenang, membuat Doc, Sun, dan AD kembali berkumpul dengan Warren serta Hector untuk kembali melanjutkan perjalanan. Setelah itu, terlihat Dr. Mertz yang merasa tertekan karena dirinya terus-terusan dikendalikan oleh Murphy. Seketika ia berjalan ke arah sekumpulan zombie, kemudian dia pun menyuntikkan vaksin ke lehernya agar pengaruh Murphy hilang. Dan Murphy, yang tidak bisa mencegah, seketika kehilangan harapan dan menunjukkan amarah karena satu-satunya dokter harapan Murphy telah hilang di hadapannya. Hingga film Jet Nation, Season 3 episode 1-4 pun kini selesai.